Anda kembali di Anyus Malam pemirsa, Satlantas Polres Badung menangkap 2 WNA yang berjoget di atap mobil. Atas aksinya itu 2 WNA meminta maaf sementara pengemudi mobil ditilang. Inilah video amatir saat 2 warga negara asing berjoget di atas mobil saat melintas di kawasan Canggu, Badung, Bali. Jajaran Satlantas Polres Badung langsung memburu keberadaan mobil tersebut. 2 warga asing tersebut berkewarganegaraan Inggris dan Kanada. Keduanya langsung meminta maaf atas tindakan yang diakui di bawah pengaruh minuman keras. Sementara sopir mobil yang mengaku disewa oleh kedua warga asing tersebut dikenakan sanksi tilang. Kita datangi, kita integrasi, memang mereka mengakui bahwa mereka sedang dalam pengaruh alkohol. Kalau yang mengendarai, yang nyopir mobilnya itu siapa lagi? Yang nyopirnya mereka membayar, ya. Jadi supir itu ada supir bayaran, supir sewaan untuk melayani mereka untuk menyupir ya selama berada di wilayah Kuta lah, Kuta Utara. Untuk mengurangi bule berulah, Pemprov Bali telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 pada 24 Maret 2025 lalu. Surat edaran tersebut berisi kewajiban, larangan, serta sanksi bagi wisatawan asing. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Polisi tangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri di area Pasar Induk, Kramat Jati. Sementara itu, buntut aksi premanisme yang meresahkan petugas membongkar posko ormas. Kamu itu maksudnya apa? Kamu mengatakan nama siapa? Saya pengen tahu. Kamu berada di sini mengatas sama siapa? Ini perintah gua anu, Perintah siapa? Ini gua belnya, Ayo. Yuk. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Ya oke. Masih ingat nggak? Hah? Ya terus, yuk. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku PP merupakan orang yang mengintimidasi dan mendorong dengan badan purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Oh siapa? Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Sementara itu, posko ormas yang berasal dari BPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas. Pembongkaran ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi Pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Roy Suryo penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya. Dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Ia sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena pertanyaan tidak sesuai dengan surat panggilan. Jadi ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor.
Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover